menarik membaca kiriman seorang sahabat terkait free will. Free will tahu ya, kehendak bebas. Pertanyaannya adalah, apakah Allah berkuasa untuk ikut campur dalam atau intervensi dalam kehendak bebas kita itu, atau Allah tidak berkuasa atau tidak bisa intervensi terhadap kehendak bebas? Ya, jadi saya coba bahas dari perspektif lain, karena ada yang menyatakan dengan yakin bahwa Allah tidak berkuasa atau tidak bisa intervensi terhadap free will atau kehendak bebas manusia. Saya sampaikan justru Allah bisa berkuasa atau memiliki kuasa intervensi terhadap kehendak bebas. Ya, jadi kita coba ulas menurut perspektif saya yang saya imani, ya. Menurut ajaran Kristen, kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk membuat pilihan dan keputusan tanpa paksaan dari luar. Jadi kehendak bebas itu bisa kehendak bebas yang mengikuti Tuhan, bisa juga kehendak bebas meninggalkan Tuhan. Artinya dia berbuat dosa, berbuat kejahatan. Dalam Alkitab, kehendak bebas manusia dianggap sebagai anugerah dari Allah yang memungkinkan manusia untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah dan untuk membuat pilihan yang baik ataupun yang buruk, ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, pertanyaannya selanjutnya buat kita adalah, intervensi Allah dalam kehendak bebasnya bagaimana? Ya, menurut Alkitab, ya, yang saya baca, ya, yang saya pelajari, Allah dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia melalui berbagai cara. Di antaranya melalui doa, melalui Roh Kudus, ya, melalui bimbingan Roh Kudus, dan juga melalui firman Allah. Ya, melalui doa contohnya adalah Allah dapat menjawab doa dan mempengaruhi keputusan manusia. Ya. Kita bisa lihat di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Karena cukup panjang, saya hanya bahas bacaannya. Nanti silakan baca dan simpulkan telah sendiri lebih jauh. Yang berikutnya adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus dapat membimbing dan mempengaruhi keputusan manusia. Ya, ingat Roma 8 ayat 14. Kemudian melalui firman Allah. Firman Allah juga dapat mempengaruhi keputusan manusia melalui pembacaan dan pemahaman Alkitab. Kita ambil contoh satu diantaranya, misalnya intervensi Allah terhadap kehendak manusia itu melalui Roh Kudus, ya. Kita lihat di Roma 8 ayat 14, ya. Kita coba buka salah satunya. Di situ dikatakan dalam Alkitab terjemahan baru, karena semua manusia orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini berarti bahwa hubungan mereka dengan Allah adalah hubungan anak dan bapa, bukan lagi hubungan perbudakan atau ketakutan. Jadi ayat ini ingin menekankan peranan Roh Kudus dalam kita mengambil keputusan atau memiliki kehendak bebas kita untuk mengarahkan pikiran hati kita kepada Allah. Ya, jadi kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan kebaikan, termasuk segala keputusan yang kita buat atau free will atau kehendak bebas yang kita lakukan. Kita manusia pasti kadangkala bertolak belakang, ya, menolak Allah, kecewa, berbuat dosa. Tapi ingat, dalam keputusan yang kita buat itu ada peranan Allah melalui Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita kembali kepadanya. Jadi disinilah intervensi Allah untuk kita mengambil kehendak bebas yang sesuai seturut kehendak Allah, sesuai dengan rancangannya.
adalah rancangan kebaikan. Artinya ketika kita membuat keputusan, kehendak bebas, menjauhi Allah, tetap Allah akan menarik. Ingat, Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah keseimbangan antara kehendak bebas dan intervensi Allah itu bagaimana? Alkitab mengajarkan bahwa Allah memiliki kedaulatan atas segala sesuatu, tetapi juga memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk membuat pilihan. Keseimbangan antara kehendak bebas dan intervensi Allah dapat dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut. Misalnya contoh Mazmur 139 ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu akan terjadi, tetapi juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat pilihan. Kita juga dapat lihat di Filipi 2 ayat 13 yang menyatakan bahwa Allah yang mengerjakan kehendaknya dalam diri orang percaya, tetapi juga membutuhkan partisipasi manusia dalam proses tersebut. Jadi teman-teman, dari perspektif ini kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, dan karena Allah maha kuasa, maka Allah memiliki otoritas, memiliki kemampuan intervensi terhadap kehendak yang kita buat. Jadi contoh misalnya yang tadi saya sampaikan, saya perjelas lagi, saya memiliki kehendak bebas untuk berbuat dosa. Tapi kenapa tiba-tiba dalam suatu masa peristiwa tertentu saya membawa kitab suci, membaca, dan di situ adalah ajaran kebaikan, kemudian saya membaca, sadar dan bertobat, sehingga saya dikembalikan untuk memilih kehendak bebas, untuk memilih Allah. Jadi dalam perspektif Kristen, kehendak bebas manusia adalah anugerah dari Allah yang memungkinkan manusia untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah untuk membuat pilihan. Allah dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia melalui berbagai cara, tetapi juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat pilihan. Keseimbangan antara kehendak bebas dan intervensi Allah adalah tema yang kompleks ya dalam Alkitab, tetapi pada akhirnya Allah memiliki kedaulatan atas segala sesuatu. Kita coba baca di Filipus ya, Filipi 2 ayat 13. Berbunyi ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi teman-teman, ayat ini menekankan bahwa Allah adalah sumber dari keinginan dan kemampuan kita untuk melakukan kehendaknya, bukan hasil usaha murni dari diri manusia sendiri. Pembahasan mengenai kehendak bebas mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi poinnya adalah Allah memiliki otoritas, memiliki kuasa intervensi terhadap kehendak bebas. Ya, jadi sesimpel itu. Jadi kalau ada yang bilang Allah tidak berkuasa untuk terhadap kehendak manusia, maka itu menurut saya salah besar. Allah memiliki otoritas, kemampuan intervensi terhadap kehendak manusia untuk mengarahkan hati dan pikirannya selalu kepada Allah. Ingat, Allah adalah kasih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia memiliki kehendak memilih dosa, maka ingat, akan selalu ada Roh Kudus yang membimbing dan mengarahkan kita untuk memiliki kehendak bebas kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.